jamil ulama wasuhada wassalihin wa ila al-imam al-muallif Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali at-Tusi wa usulihi wa furu'ihi wa masayikhihi wa ila jami'i masayikhina wa nahusra sayyid Haji Salahuddin Yusuf As-Sidani wa Haji Ahmad Sabit Johari alhamdulillah fi kalangan naula yafadhuhu mazawjatihi madriyatahu wa naula yatawwilu umrahum fi sihatin wa afiyah wa ila jami'i masayikhihi wa nahusra sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hasani wa usulihim wa furu'ihim wa masayikhihim annallaha yu'li darajatihi fil jannah wa idu alaina wa ala mahatabbillah min asrarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafahatihim wa nallaha yaj'aluhu ma'adan mubarakan nafi'an mahbuban ila qulubi ibadillahi ila yaumil qiyamah wa ila abi wahi rasulihim wa furihim wa hawashihim Allah yaghfir lahum dhunubahum sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. At-talitsu at-tawatur. Gitu loh. Sekarang kita bahas sumber pengetahuan yang nomor 3. Kemarin beliau akan menyebutkan sumber pengetahuan paling tidak 6, seingat saya ya 6. Kemarin kita sudah bahas 3. Jadi dari mana premis mayor, premis minor, dalil awal, dalil kedua itu didapatkan ya. Sekiranya lawan debat itu setuju dengan apa? Dengan dalil kita. Jadi dengan dalil awal, dalil sani, terus menghasilkan kesimpulan kan kemarin. Dari mana kita mendapatkan dalil awal, dari mana kita mendapatkan dalil sani. Nah, itu ada sumber, ada 6 madarik katanya. Ada 6 sumber pengetahuan yang bisa kita gunakan untuk membuat dalil awal dan dalil sani. Kemarin kita sudah bahas ada 3 yang kita bahas, sekarang tinggal 3. Ada yang kemarin hissiyah, ada yang sifatnya hissi, ada yang sifatnya akli, ya, di al-hissiyat wal akliyat. Ya, sekarang kemarin 2 ya, sekarang kita bahas 3, 4. Insyaallah nanti kalau cukup waktunya. Qala ats-tsalitsu utawi sumber kang kaping 3. Iku at-tawaturu kemutawatiran. Ono helikopter iso. Asalisu utawi kang kaping 3 iku at-tawaturu mutawatir. Sumber pengetahuan yang nomor 3 adalah at-tawatur. Tawatur itu diinformasikan oleh sekelompok orang, banyak orang dari satu generasi sampai generasi saat itu yang tidak mungkin melakukan kebohongan. Jadi tawatur itu informasi ini diperoleh melalui informasi oleh banyak orang dari generasi ke generasi, selalu banyak generasinya yang meriwayatkan, dan mereka nggak mungkin bohong. Semuanya bohong itu nggak mungkin lah. Kayak begini lah misalnya kalian ini wis nakal-nakalmu terus melakukan sesuatu, yang lain alasannya sepakat, terus misalnya ayo ngomong alasannya gini biar gak dikasir, tapi mesti ono sitok sing merasa gak nyaman kau mau melakukan kebohongan. Mesti terus yang lain ngomong
ngomong anu aja, nanti alasannya semuanya gini. Sepakat ya kalau dipanggil. Oke, sitok mesti ono sing gak enak rasanya. Jadi semuanya kok sepakat bohong itu nggak mungkin. Nah, jadi informasi ini tawatur itu diperoleh dari informasi sekelompok orang yang banyak yang sekiranya mereka ini nggak mungkin bohong. Khususnya ini kan masalah agama. Ini masalah apa mawon nek tawatur. Misaluhu utai contohnya tawatur ini termasuk sumber pengetahuan yang ketiga. Iku anna setuhune kita iku nakulu ngucap sapa kita. Ing ucapan Muhammadun utai Muhammad sholawatullah muga-muga utai sholawati Muhammad sholawati Allah wassalamuhu lan salami Allah iku alaihi tetap ing atase Muhammad. Utawi Muhammad iku shadiqun wong kang temen jujur. Muhammad itu benar terhadap apa yang dia sampaikan. Ini ucapan kita yang pertama. Kenapa kok Muhammad kita katakan benar dalam ucapannya? Li'anna kulaman krana setuhune sekabehane wong jaa kang teko peman sapa man bil mukjizati kelawan mukjizat bahwa mongko teman iku sotikun wong kang benar musim temen. Alasannya karena setiap orang yang datang dengan menggunakan mukjizat pasti dia benar, karena mukjizat itu sebagai bukti bahwa dia benar. Waqad jaa lan teman-teman teko sapa Muhammad huwa ya Muhammad bil mukjizati kalan mukjizat. Bahwa mongko te Muhammad idan ing dalam nalikane mengkono qad jaa huwa bil mukjizat iku sadikun wong kang benar. Setiap orang yang datang dengan membawa mukjizat maka dia benar. Lah Muhammad ini datang dengan membawa mukjizat berarti Muhammad itu benar. Ya. Kesimpulannya kan gini. Muhammad itu benar dalam ucapannya. Loh kok bisa? Ya. Setiap orang yang datang membawa mukjizat berarti dia benar. Lah Muhammad ini datang dengan membawa mukjizat, maka kesimpulannya Muhammad adalah orang yang benar. Nah ini. On. Kila diucap nopo ucapan inna setuhune kita. Inna setuhune kita iku lan nusallimu ora setuju sapa kita. Misalnya ana wong ngomong gitu. Inna setuhune kita iku lan nusallimu ora setuju sapa kita. Panggilkan Mariono tadi. Inna setuhune kita iku lan nusallimu ora setuju sapa kita. Anahu ing setuhune Muhammad iku ja'a teko sapa Muhammad bil mukjizati kelan mukjizat. Nah, mungkin orang ngomong begitu, wah, saya enggak setuju saya kalau Muhammad itu dikatakan datang membawa mukjizat. Misalnya, kan tadi dikatakan setiap orang yang datang dengan membawa mukjizat berarti dia benar perkataannya. Sedangkan Muhammad datang membawa mukjizat berarti benar kan? Mukadimah. Tapi terus lawan debatnya ngomong, wah saya enggak setuju kalau Muhammad dikatakan bahwa mukjizat. Nanti saya ngomong Pak Pacok. Nanti kemis ngomongnya. Kemudian kemis. Nanti saya fotokan kirim kamu. Ya. Kita nggak setuju kalau Muhammad itu datang bawa mukjizat. Kau nggak setuju, nggak apa-apa. Kita debat. Kowe gak oleh menang. Kowe kudu membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu datang dengan membawa mukjizat. Jadi mukadimah yang engkau bangun, ya, premis mayor minornya itu harus berdasarkan dalil. Kalau enggak dibantah, wah, belepotan kowe. Jadi harus dasarnya tadi itu dalil-dalil tadi. Ada banyak madarik tadi ya. Terus orang enggak setuju dengan dalil yang kedua kita. Muhammad datang membawa mukjizat. Oh, saya enggak setuju. Kalau Muhammad datang membawa mukjizat. Oke, ya, kita sampaikan sekarang fanaqul. Mongko ngucap sapa kita qad ja'ana teman-teman teko ing sapa Muhammad ing kita bil Qur'an iklan Qur'an wal Qur'anu lan te Qur'an iku mukjizatun mukjizat. Faidan mongko ing dalem nalikane mengkono qad ja'ana bil Qur'an wal Qur'an mukjizat qad ja'a teman-teman teko sapa Muhammad bil mukjizati kelan mukjizat. Nah, begini. Muhammad itu datang ke sini membawa Quran, sedangkan Quran itu mukjizat.
Nggak ada orang yang bisa membuat seperti Quran dah, nggak ada sudah. Dan satu-satunya kitab samawi yang sampai sekarang bahasanya asli sejak diturunkan hanya Quran. Injil jangan tanya sudah, bahasanya sekarang bahasa apa? Sudah nggak pakai bahasa asli. Taurat sama. Yang bahasanya murni mulai diturunkan sampai sekarang dimanapun itu tetap Quran. Di Indonesia diterjemahkan ya bahasa Arabnya tetap ada itu. Mau diterjemahkan bahasa Inggris, bahasa Rusia, bahasa Czechnya, bahasa Ukraina, bahasa Diwais, bahasa Arabnya mesti terseono. Nggak dibuang. Itu keistimewaannya Quran. Nggak ada orang yang bisa membuat seperti Quran. Mujizat Quran. Berarti sekarang Muhammad datang dengan membawa mujizat. Berarti kita pastikan Muhammad orang yang benar. Oh, itu kesimpulan kita benar. Fa in salama mau kalamun setuju. Sapa ahadul khosmaini, sapa al khosmu musuh lawan debat, ahadal aslaini ing salah sijine dalil loro, wa huwa uta ahadul aslain. Iku anal Qur'ana satune Qur'an. Iku mukjizatun mukjizat. Imma bitau ono kalane kelawan nerima taat au bidalil atau kelawan dalil. Wa arada lan ngingkari sapa al khosmu wa arada lan ngarepno sapa al khosmu ingkarul asli ing ngingkari dalil atsani kang kaping pindho wa huwa al aslusani. Iku anahu setuhune Muhammad iku kadjaa teman-teman teko sapa Muhammad bil Qur'ani kelawan Qur'an. Wa qala lan ngucap sapa al khosm ing ucapan la usallimu ora setuju sapa ingsun anal Qur'ana ing setune Qur'an iku mimma setengah saking perkara jaa kang teko bihi kelawan ma sapa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tasliman kelawan maca tasliman kelawan setuju tenanan lam yumkinhu mongko ora mungkin ing al khosm lam yumkinhu mongko ora mungkin ing al khosm apa dalika mengkono ingkar li anna tawaturo krana setuhune kemutawatiran iku yahsulu hasil apa al ilmu bihi kelawan tawatur kama hasala kaya oleh hasil lana marang kita apa al ilmu ngerti biwujudihi kelawan wujude Muhammad wa bidakwahu lan kelawan dakwane Muhammad ngakune Muhammad an-nubuwata ing kenabian wa biwujudi Makkah lan kelawan wujudi Makkah wa wujudi Musa lan wujudi Musa wa Isa lan Isa wa sairil anbiya lan sekerene pira-pira nabi shalawatullah muga-muga te pira-pira shalawat Allah iku alaihim tetep ing atase kabeh para anbiya ajmaina ya sekabehane. Ya, seandainya musuh terus enggak setuju ngomong gini, enggak menyetujui salah satu dari dua dalil yang kita sampaikan. Apa? Misalnya dia enggak setuju kalau Quran itu mukjizat. Oh, setuju ya. Misalnya kita katakan dia setuju kalau Quran itu mukjizat. Kalau enggak setuju ya aneh. Benar-benar enggak ada orang yang mampu membuat seperti Quran. Itu mukjizat itu, guys. Enggak ada yang mampu dah. Enggak ada, sama tanya siapa saja. Enggak ada orang yang mampu membuat seperti Quran. Kalau dia setuju bahwa Quran itu adalah mukjizat dengan dalil, dia mesti setuju deh kalau dalil. Pokok kalau orang itu tidak mengikuti fanatismenya, dia meneliti dengan dalil, meneliti Quran, mesti dia tahu kalau Quran itu mukjizat. Kalau dia setuju Quran itu adalah mukjizat, terus dia mengingkari dalil yang kedua, yaitu Kanjeng Nabi datang dengan membawa Quran. Terus dia mengatakan, oh saya nggak setuju kalau Quran itu termasuk yang dibawa oleh Muhammad, mukjizat Muhammad. Saya nggak setuju saya. Ya nggak bisa dia ingkar demikian. Mengapa? Kemutawatiran, informasi yang mutawatir itu menghasilkan keilmuan. Dan ini tidak bisa dibantah. Mulai zaman sahabat, tabi'in secara mutawatir informasi itu dihasilkan bahwa Quran itu dibawa Kanjeng Nabi. Yang bawa Kanjeng Nabi adalah Quran.
Kok tuh dia ngingkari ya, wis goblok banget ngingkari wis mutawatir itu, bodoh banget. Jadi kemutawatiran itu menghasilkan ilmu yang tidak bisa diingkari. Nggak bisa diingkari mutawatir. Seperti kemutawatiran adanya, nek kita contohkan sekarang. Sopo wong kabeh mesti ngatakan Monas ono enggak? Ono Monas, ono terus kowe ngomong gak ono, ora percaya aku, sing bodoh sapa sih? Hah? Ayo sapa sing bodoh wis sekarang? Wabe orang ada 50 orang lebih, 100 orang ngomong di Jogja itu ada tugu terkenal jenenge Tugu Jogja. Wabe ngomong, ya aku wabe ngomong. Hasan tiba-tiba ngomong, aku gak percaya pokoknya wis. Sing ngomong sapa gak percaya aku. Iki wong apa iki? Ya wong Hasan. Ya San ya. Nek kaya ngono ya piye iki? Wabe ngomong. Sedunia ngomong, saya tidak akan percaya. Loh iki piye iki? Wong semuanya ngomong, ya ada. Dia sendiri nggak percaya. Mosok wabe sak dunia bohong, dia sendiri yang jujur. Aneh apa enggak? Tuh. Kayak begitu loh, Le. Aneh banget. Ya. Nah terus dia ini ingkar. Kemutawatiran dia ingkari. Ini sudah mutawatir sejak dulu informasi. Lah mutawatir itu apa perlu ditulis? Enggak perlu ditulis. Mutawatir itu diinfokan dari satu generasi ke generasi yang lain. Enggak ditulis. Namanya hadis itu, riwayat itu ya pakai dari satu mulut ke mulut yang lain, dari satu telinga ke yang lain secara mutawatir. Itu enggak bisa sampean ngingkari. Sampean ngingkari wujudnya Nabi Musa, enggak bisa. Ini mutawatir. Informasi itu mutawatir. Jadi ilmu yang diinfokan secara mutawatir, informasi yang dihasilkan melalui jalur mutawatir itu pasti ada. Gak mungkin tidak. Sama nggak bisa ngingkari perkara yang mutawatir itu, nggak bisa ngingkari sama. Nggak bisa. Nek ngingkari awakmu ya bodoh dhewe. Bodoh sendiri, mengingkari informasi dari semua orang yang nggak mungkin bohong, kau sendiri yang mengatakan bohong. Wah ini kamu yang nggak beres berarti. Itu dalil pertama. Dari mana ilmu itu kita hasilkan? Sumbernya dari kemutawatiran, at-tawatur. Nomor 3. Nomor 4. Arabi'u utawi kang kaping 4 iku ayakuna yen to ono apa al aslu dalil iku mutsbatan ditetapkan biqiyasin dengan kias akhara kang liya. Dalil yang kita sampaikan itu ternyata dihasilkan melalui kias yang lain. Yastanidu kang bersandar opo kias akhar bidarajatin kelawan derajat wahidatin kang siji au darajatin utawa pira-pira derajat kathiratin kang akeh. Bersandar ilal hissiyati marang pira-pira kala sumber kang indrawi kayak kemarin sing indrawi. Awil akliyati utawa bangsa akal, awil mutawatirati utawa pira-pira mutawatir. Fa innama mongko setune perkara huwa kang utawi ma iku farqul aslaini cabange dalil loro. Iku yumkin mungkin apa ayu ja'ala yen to didadekno apa ma didadekno aslan ing dalil premis tadi muqaddimah fi qiyasin ing dalam qiyas akhir kang liya. Misaluhu utai contone iki ayakuna al aslu musbatan bi kasin akhir iku anna sedune kita iku ba'da an nafruha ing dalam sause yato selesai sapa kita minat dalili dari dalil ala hudutsil alami, dalil ing atase anyar tekone alam semesta, barune alam. Anna sedune kita ba'da an nafruha ing dalam sause yato selesai sapa kita minat dalili dari dalil ala hudutsil alami ing atase anyare alam, barunya alam iku yumkinuna mungkin ing kita apa annaj'ala yen to menjadikan sapa kita hudutsal alami ing barune alam, hudutsal alami ing barune alam dijadikan aslan ing dalil finad min
kiasin ing dalam membentuk kias yang lain. Masalan kelawan umpamane annakula yen to ngucap sapa kita ing ucapan kullu haditsin utawi seluruh perkara baru falahu moko iku tetep kadue hadis sababun utawi sebab wal alamu utai alam iku hadisun iku perkara baru faidan moko ing dalam nalikane mengkono lahu iku tetep kadue alam sababun utawi sebab fala yumkinuhum moko ora mungkin ing wong akeh apa ingkaru qaulil alami mengingkari onone alam iku hadisan perkara baru ba'da an athbatna ing dalam sause yen to menetapkan sapa kita bidalili dengan dalil hudusahu ing anyar tekone alam hudusahu ing anyar tekone alam. Masyaallah ya. Jadi dalil yang kita pakai itu ditetapkan dengan kias yang lain. Jadi dalil yang kita pakai itu sudah ditetapkan dengan kias yang lain. Yang kias lain ini bersandar kepada sumber pengetahuan yang tadi kita pakai, misalnya hissiyah ataupun akliyah ataupun mutawatir, kemutawatiran misalnya. Nah, kita contohkan. Setelah kita selesai berdebat dan setuju musuh debat dari permasalahan alam semesta ini baru atau dahulu. Alam semesta ini baru atau dahulu. Setelah kita selesai dan musuh setuju bahwa alam semesta ini baru karena ada mukadimah. Ya, setiap perkara yang tidak bisa lepas dari perkara baru, maka itu adalah perkara baru. Alam semesta ini nggak bisa lepas dari perkara baru, maka kesimpulannya alam semesta adalah perkara baru. Itu kesimpulannya. Itu namanya al aslu musbatan biqiyasin akhar. Setelah kita sepakat bahwa alam itu baru, maka barunya alam ini bisa kita jadikan dalil lain untuk membentuk kias yang lain. Dong nggak? Kesimpulan tadi itu bisa kita pakai untuk membentuk kias yang lain, analogi yang lain. Wah, mantuk-mantuk. Kurang paham. Kita tulis pada ini. Siapkan tempatkan tulisnya. Ya. Contohnya, tadi kan kita katakan alam ini perkara baru. Ya, nanti kita buat ini untuk membentuk apa tadi? Kias yang lain. Nah, kita katakan begini, setiap perkara baru mesti ada sebabnya. Lah, alam ini perkara baru. Berarti alam ini ada sebabnya. Gak mungkin ada sendiri. Kitab ini baru apa enggak? Baru. Ini ada penyebabnya enggak dia wujud ini? Ada. Siapa yang menciptakan? Ya sepercetakan. Ini dicetak tahun 2023. Berarti sebelum 2023 ada enggak nih? Enggak ada nih. Ada. Berarti baru enggak? Baru. Bisa rusak enggak ini? Bisa. Maka perkara baru. Ini perkara baru. Setiap perkara baru itu pasti ada sebabnya. Kenapa dia berubah, kenapa dia terbentuk, itu mesti ada sebabnya. Nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba datang. Nah, itu nek gak mujizat nggak bisa. Oke, ujuk-ujuk datang nggak ada, tiba-tiba ada nggak mungkin. Ya, kau lahir ada penyebabnya nggak? Ya, bapak ibumu ya kan kumpul terus, nah jadilah kamu. Masuk lahir tiba-tiba gak kumpul gak apa-apa, anaknya metu celing. Kan gak mungkin, ha? Masuk tiba-tiba di depanmu celing. Ngekani, mau ngurus gede kayak gini, ya wis gak imut meneng, amit-amit tadi nih. Ya, paham gak gue? Ya Allah. Jadi setiap perkara baru itu pasti ada sebabnya. Sedangkan alam ini ada sebabnya. Maka, sedangkan alam ini perkara baru, maka alam ini ada sebabnya. Jadi dalil ini
telah kita dalil yang kita pakai yaitu alam itu baru itu telah dihasilkan merupakan natijah dari kias yang lain. Yang kias yang lain itu berdasarkan hissiyah, ya, berdasarkan hissi, berdasarkan perkara yang nyata, nggak mungkin tidak nih. Iya, ini bisa dipakai. Nggak kena ya? Oh, sedih. Bangkit lagi. Tak contohkan. Sana kan ini. Ayo saat cepatkan. Yang ketok. Bangkitkan. Nah. Oh. Oke. Yes. Kemarin kita katakan kulluma. Oh, kelulusan di. Oh. Melarat banget sih pondok ini. Kulluma, ayo cepetan deh, ini spidolnya ini. Spidolnya gak duwe. Padahal ini yang paling penting ya. Spidol itu jangan sampai carry. Ayo cepat. Oh, Hasan. Iso nempel. Rumahnya itu. Kulluma lam yakhlu anil hawadithi ya fahuwa hadithun. Setiap perkara baru yang tidak lepas lam yakhlu, yang tidak bisa terhindar dari perkara baru, maka dia disebut perkara baru. Nah, wal alamu lam yakhlu anil hawadith. Alam semesta ini nggak bisa lepas dari perkara baru. Kesimpulannya berarti apa? Kesimpulannya dari ini al-alamu setiap perkara yang tidak bisa lepas dari perkara baru maka dia disebut baru. Sedangkan alam tidak bisa lepas, lam yakhlu, tidak bisa lepas dari perkara baru. Maka kesimpulannya al-alamu hadisun, alam itu baru. Nah, ini dalil ini nanti kita buat kesimpulan ini yang telah ditetapkan oleh dua dalil ini dan disetujui, ini bisa kita pakai untuk membuat kias yang lain, analogi yang lain. Nah, ini analogi nih, ini. Oh. Kullu hadisin lahu falahu gak apa-apa. Falahu sababun. Setiap perkara baru mesti ada sebabnya. Ya Pak, setuju gak gue? Gak setuju ya bodoh banget. Mosok ono tiba-tiba perkara ting, ono pedang, ya gak mungkin, mesti gawe dhisik. Ojo kaya Doraemon wae. Gak mungkin. Kullu hadisin falahu sababun. Ya, setiap perkara baru pasti ada penyebabnya. Wal alamu hadisun. Sedangkan alam ini perkara baru, maka menghasilkan kesimpulan apa? Al-alamu lahu sababun. Alam itu ada penyebabnya. Paham nggak? Ya. Jadi wal alamu hadisun ini dalil. Ini dalil pertama, ini dalil kedua. Jadi dalil yang kedua, yang ini pertama, ini kedua.
Dalil yang kedua ini berasal dari natijah, dari hasil kesimpulan yang dihasilkan oleh kias yang lain. Kias yang ini, kias yang ini menghasilkan ini, hasilnya dari kias yang ini kita pakai untuk membuat kias yang lain. Al-alqu kullu hadisin falahu sababun wal alamu hadisun. Kesimpulannya fal alamu wal alamu hadisun kullu hadisin falahu sababun wal alamu hadisun fal alamu lahu sababun. Maka alam ini punya sebab. Wis dong madrung. Yes. Pokoknya saya engko ngajak meneng daripada otang-otong ya. Irhamna ya. Yes. Kala faidan lahu sababun. Fal alam hadisun faidan lahu sababun. Kaisa sama mengingkari sekarang. Kenapa? Karena kita sudah menetapkan bahwa alam itu baru. Maka ini nggak bisa diingkari sudah. Itu cara untuk membuat dalil ya. Jadi dari mana dalil itu dihasilkan? Dalil itu bisa sampai hasilkan dari yang namanya itu tadi hissiyah, akliyah, tawatur, atau nomor 4 dari yang dihasilkan oleh kias yang lain. Al-khamisu ta kang kaping 5. Iku asamiyatu piro-piro pengrungon. Misaluhu utawi contone samiyat iku anna sedune kita iku naddain dakwa sapa kita. Masalan kelawan umpamane annal ma'asiyat. Ing sedune piro-piro maksiat iku bimasyiatillah tetep kelawan kersane Gusti Allah taala. Wa naqulu lan ngucap sapa kita kullu kainin utawi sekabehane perkara kang wujud. Bahwa mongko utawi kain iku bimasyiatillah tetep kelawan kersane Gusti Allah, kehendaki Allah taala. Wal ma'asi utawi pira-pira maksiat iku kainatun perkara kang wujud. Faya mongko utawi ma'asi idan ing dalam nalikane mengkono malih mengkane mengkono kainah iku bimasyiatillah tetep kelawan kehendaki Allah taala. Fa'ama qauluna mongko anapun utawi ucapan kita rupane ucapan hiya kainatun fa maklumun mongko iku diketahui apa wujuduha wujude apa iku jenenge maksiat bil hissi kelawan indra wa kaunuha kala wa kaunuha lan onone maksiatan iku maksiat bisar'i kelawan syariat. Dan Enggak, biar langsung aja, biar nyambung. Kala wa amma qauluna lan anapun utawi ucapan kita rupane ucapan kullu kainin utawi sakabehane perkara kang wujud iku bimasyiatillah tetep kelawan kersane Gusti Allah taala. Faida angkaro mongko ing dalem nalikane mengingkari sawal khosmu musuh dalika ing mengkono-mengkono kullu kainin bimasyiatillah mana aku mongko mencegah ing al-khosm apa asar syariat mahmakana ing dalem selagine mengakui sapa ana sapa khosm iku mukiran wong kang mengakui bisa kelawan syariat au kana utawa ana apa iku jenenge au kana utawa ana apa iku jenenge apa kauluna iku kot usbita teman-teman ditetepno apa kauluna alaihi ing atase khosm kalimat sing kurang sebentar kalau yang lain bidalili kelawan dalil fa inna mongko sedune kita iku nuthbitu netepno sapa kita hadal asla ing ikilah asal itu dalil bi ijma'il ummati kelawan sepakati umat. Au kana utawa ono, ya benar. Apa kauluna kullu syai'in bi masyiatillah iku qad usbita teman-teman ditetepno apa kauluna bidalili kelawan dalil. Al-aqlu al-mahdu. Sekarang kita musbatan bil qiyas.
sam'iyat ya. Ya benar. Kala fa inna krana sedune kita iku nusbitu netepno sapa kita hadal asla inggil asal. Endi asal kulo kainin bimasyiatillah hadal asli. Bi ijma'il ummati kelawan sepakati umat ala sidqi qaulil qail ing atase benere ucapane wong kang ngucap rupane ucapan masyaallah ma utai perkara sak kang ngersakaken sapa Allah ing ma iku kana wujud apa mah wa malan utai perkara lam yasak kang ora ngersakaken sapa Allah lam yakun iku ora wujud apa mah fayakunu mongko ana apa sampu ngrungokno iku manian nyegah minal ingkari saking iku jenenge ingkar. Dan yang nomor 5 sifatnya sam'iyat. Sam'iyat itu dari syariat. Kalau sam'iyat krungu, sam'iyat itu dari Allah Ta'ala. Kalimatnya pakai sam'iyat. Bukan pakai kitabat, tulisan. Jadi aneh kalau orang nyaratkan harus ditulis. Zaman dulu itu tidak ada tulisan, maka pakai sam'iyat. Pakai pengrungu. Contohnya kita mempunyai dakwaan. Setiap maksiat itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Itu dakwaan kita. Dakwaan itu hipotesa. Hipotesis yang mau diteliti, dibuktikan kebenarannya. Kita mengatakan setiap maksiat itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Nah, terus kita teliti ini, dakwaan kita ini kita benarkan, hipotesis ini kita kuatkan dengan berbagai macam dalil. Dalilnya gimana? Kita katakan setiap perkara yang wujud itu dikehendaki oleh Allah. Itu dihapus itu. Ya, hapus. Lah, maksiat itu wujud. Berarti maksiat itu dikehendaki oleh Allah. Ucapan kita maksiat itu wujud. Maksiat itu wujud, maklum. Ketok enggak kemaksiatan? Yo, minum-minum keras, zina, buka aurat, maksiat kan. Pacaran, lahiri, nyolong, wakai nyolong. Korupsi, oke. Kelihatan tuh. Sedangkan adanya maksiat itu disebut maksiat, itu kita ketahui dengan syariat. Syariat yang mengatakan itu sebagai maksiat, maklum itu samanya. Lah, kalau kita katakan setiap perkara itu wujud disebabkan oleh kehendak Allah Ta'ala, jika musuh itu mengingkari syariat, tidak akan setuju kalau dia mengingkari. Selama dia ngakui syariat, ngakui Quran, maka dia nggak bisa ingkar kalau setiap perkara yang wujud itu dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Atau dengan dalil. Apa dalilnya? Sepakatnya umat. Umat Muhammad itu sepakat. Nah, sepakat itu dalil. Apa sepakatnya? Setiap yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan setiap yang tidak dikehendaki tidak akan terjadi. Maka mendengar ucapan ini sebagai penghalang dari musuh untuk mengingkari. Kita punya hipotesis. Ya, hipotesis itu kayak seperti kesimpulan yang mau ingin kita buktikan kebenarannya. Kita dakwa sesuatu. Ada dakwaan. Dakwah nanti disebut dakwah di sini ya. Jadi kayak suatu masalah yang mau kita buktikan kebenarannya. Kita punya hipotesis begini. Al-ma'asi bimasyiatillah. Setiap maksiat, seluruh maksiat itu dikehendaki oleh Allah. Ini hipotesisnya yang mau kita buktikan kebenarannya dengan menggunakan dalil. Maka musuhnya mungkin nggak setuju. Wah, masa maksiat dikehendaki Allah? Masa Allah menghendaki perbuatan maksiat? Padahal itu perbuatan yang buruk, ya kan toh? Masuk akal apa enggak? Masuk akal itu. Orang nggak setuju itu masuk akal. Masa Allah menghendaki keburukan? Masa Allah menghendaki kemaksiatan? Nah, kita punya dalil. Ini untuk membantah musuh tadi. Dalilnya mana? Dalilnya ini. Kullu kainin, kullu kainin bimasyiatillah. Di sini katakan kullu kainin fahuwa bimasyiatillah. Nih, kita buat dalil sekarang. Kullu kainin, setiap perkara yang wujud, fahuwa
bimasyiatillah. Maka itu wujud dengan kehendak Allah. Yes, ini dalil pertama nih. Okay. Kullu kainin fahuwa bimasyiatillah. Setiap ini muqaddimah sughra, muqaddimah kubronya kita buat dulu. Setiap perkara yang wujud maka itu dikehendaki oleh Allah. Sekarang wal ma'asi kainatun. Maksiat itu wujud. Maksiat wujud enggak? Wujud ketok. Nek kowe ngingkari ya aduh ya totok wae. Oh ketok maksiat. Dan maksiat itu wujud. Setiap perkara yang wujud itu dikehendaki oleh Allah dan maksiat itu wujud, maka kesimpulannya fal ma'asi bimasyiatillah. Maka maksiat itu wujud dengan kehendak Allah. Ini kesimpulannya, ya kan? Jadi ini natijahnya ini menghasilkan natijah ini. Ini natijah ini hasilnya ini. Terus sampai dari mana sampai tahu kalau yang wujud itu maksiat? Dari mana sampai tahu? Ya Quran, hadis, samiyat nih dari Nabi, ya dari Allah. Samiyat itu lewat Quran hadis. Bukan kitabiat, padahal Quran ditulis baru ditulis, tapi samiyat pendengaran. Paham nggak? Terus sampean dari mana tahu kalau setiap perkara itu hasil dengan kehendak Allah? Salah satunya sepakatnya ulama, samiyat lagi nih. Apa ulama mengatakan? Masya Allah kana wa man lam yasa lam yakun. Yang dikehendaki Allah pasti ada, yang tidak dikehendaki pasti tidak ada. Yes? Paham dong? Nah, itu caranya. Kalau asadisu taikan kaping 6, iku ayakuna yen to ono opal aslu. Dalil. Dalilnya, dalil asal itu yang pertama dan kedua itu, premis mayor karo minor, muqaddimah. Apa? Sughra karo muqaddimah apa? Kubra itu yang sebelum jadi natijah itu. Iku ayakuna asadisu taikan kaping 6, iku ayakuna yen to ono opal aslu. Asal, dalil asal iku mahhudan, iku diambil min muqtaqadatil khosmi saking pira-pira keyakinane musuh wa musallamatihi lan pira-pira perkara kang disetujui musuh, ya. Jadi iki yang wah ini top banget ini. Ketika asal itu premis mayor, premis minor kamu bangun berdasarkan keyakinan musuh debatmu, lawan debatmu, berdasarkan apa yang dia yakin, apa yang dia setuju. Jadi engkau bangun berdasarkan itu. Wah ini mantap banget. Kok dia ingkar? Berarti podo karo ngingkari keyakinannya sendiri. Wah aneh nih. Fa'innahu mongko setune kelakuan wa ilam yakum lan senajan ora jumeneng lana marang kita alaihi ing atase apa iku jenenge al aslu nggih ing atase keyakinane musuh. Apa dalil aulam yakun utawa ana ya al aslu padha al aslu aulam yakun utawa ora ana apa asal iku hisian bangsa indra au aklian utawa bangsa akal. Kala intafa'na mengambil manfaat sapa kita bitihadihi kelawan dadekno khosem iyahu ing ya asal aslan ing asal fi qiyasina dat gawe manfaat ing dalam kias kita wa amtana alan kacegah tercegah alai ing atase khosem apa ingkaru ingkar. Kala al-hadimi kang merusak, menghancurkan, merobohkan di madhabihi marang madhabe iku jenenge khosem. Kala wa amsilat wa ada utawi pira-pira contone iki. Kala wa amsilat wa ada utawi pira-pira contone iki. Iki asadis iku mimas tengah saking perkara tak suruh kang akeh apa ma
Fala hajata mongko ora ono hajat iku maujud ila tayyinihi marang ngentono ma. Iki tak contohno. Ada seorang mengatakan begini, kalau kau kepingin mengetahui nasab seseorang, maka cara menetapkan nasab itu satu, caranya adalah nasab dia telah ditetapkan oleh ahli nasab. Dia setuju kau? Kalau salah satu cara menetapkan nasab adalah nasab ini ditetapkan oleh ahli nasab. Oke, setuju. Nah, berarti dia setuju nih. Dia setuju dengan itu. Maka kita pakai keyakinan dia dengan cara begini. Nasabnya Joko. Oke. Apa sih ya? Mesti tulis terus. Yes. Contohkan. Kullu nasabi athbatahu an-nasabah fahuwa sabitun. Yes. Setiap nasab yang ditetapkan oleh ahli nasab, maka nasab itu dipastikan ya valid. Ya, yes, paham? Setuju nggak, boy? Udah saya kita tanya pada ahli nasab tuh. Setuju nggak kau? Kalau nasab, kalau ada nasab ditetapkan oleh ahli nasab, berarti nasab itu valid. Oh, setuju lah. Itu memang seperti itu, memang ahli nasab mengatakan begitu. Cara menentukan nasab itu salah satu caranya ditetapkan oleh ahli nasab. Ya, ditetapkan oleh ahli nasab. Yes. Wa nasabu Zaid, sedangkan nasabnya Zaid asbatahu nasabah, dan nasabnya Zaid telah ditetapkan oleh ahli nasab. Maka kesimpulannya, nasabnya Zaid fanasabu Zaidin sabitun. Ayo, siapa kata ingkar ya guys? Pakar nasab semuanya sepakat dengan yang pertama, dengan teori ini. Musallam disetujui. Setiap nasab yang ditetapkan oleh ahli nasab, maka nasab itu dipastikan valid, bener. Lah nasabnya Zaid ditetapkan oleh ahli nasab, maka kesimpulannya nasabnya Zaid adalah nasab yang sabit, yang valid. Nah, kue dengan yang sekarang ramai itu, kalau ramai saya kira sih ya. Setiap nasab yang ditetapkan oleh ahli nasab, maka nasab itu valid. Nasab Ba'alawi asbatuhu nasabah. Nasabnya para habaib ditetapkan oleh pakar nasab. Bener itu. Nek Ubaidullah atau Abdullah itu anaknya Ahmad bin Isa. Bener itu. Siapa yang menetapkan? Ahli nasab. Siapa ahli nasabnya? Ibnu Hajar Al-Haytami. Wah, Ibnu Hajar Al-Haytami bukan ahli nasab. Coba sampean buka ya tentang kitab nasab, ahli nasab siapa saja. Buka. Coba buka coba.
pakar nasab mulai zaman sahabat sampai sekarang. Sampai buka coba kitabnya. Pasti di situ menyebutkan Ibnu Hajar Al-Haytami. Yang menetapkan nasabnya tadi Ba'alawi, Ibnu Hajar Al-Haytami. Nomor 2 siapa? Yang ngarang kitab Ithafus Sada Al-Muttaqin, Said Murtado Al-Zabidi. Itu yang menetapkan juga. Dan itu ahli nasab juga. Sampai lihat di buku ahli nasab, beliau dimasukkan di situ. Oh, berarti sekarang fanasabu Ba'alawi sabitun. Maka nasabnya Ba'alawi sabit tetap. Karena yang menetapkan adalah nasabah. Itu cara menetapkan nasab. Wah, kan itu katanya nggak ditulis. Nggak ditulis katanya. Ingat, ditulis itu bukan syarat. Nggak ada syarat ditulis. Mutawatir itu nggak harus ditulis. Mutawatir suhro itu nggak harus ditulis. Diriwayatkan dari ke satu generasi ke generasi yang lain. Ini kadang orang salah paham semua. Ya masalahnya nggak punya ilmu, nggak paham jadinya. Ya, bisa dipahami? Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ya, kenapa